Ketika sang hidup menjaga hidupnya, itulah terjadi eksistensi. Keberadaannya diakui oleh masyarakat sekitar. Terus kalau sang hidup terus akan menjaga hidupnya ya, dengan menjalankan dharma yang agesang. Salah satunya contoh kita ini, kita melaksanakan rekaman seperti ini, diupload di YouTube ya. Atau dulu saya siaran di radio dan televisi, ini kan juga termasuk ngelakoni dharma yang agesang, menjaga hidup dan kehidupan, sehingga akhirnya orang menjadi merasakan dan mengakui keberadaan kita, keberadaan Sutrimo. Sehingga kemarin kita melakukan lawatan ke Sumatera, itu kan juga merupakan bentuk berarti keberadaan kita diakui oleh orang lain. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, tadi di grup WA Raket Prasaja 2 ada salah satu anggota kita, yaitu Mas Anton Haryanto, Mebel Heni, Jalan Sultan Agung, Kota Ngawi. Ini mengusulkan supaya kita mencoba membahas, mengkaji kondotakon tentang sebenarnya kita ini siapa. Kita ini sebenarnya ada atau tidak. Terus kita ini berasal dari mana dan mau kemana. Ya. Siapa kakek kita, ya, yang jadi renungan kita bersama ya, pertanyaan untuk diri kita sendiri. Siapakah kita? Kita ini sebenarnya ada atau tidak? Ya. Kita ini berasal dari mana dan mau kemana? Barangkali kalau di dalam bahasa Jawa yang keren itu adalah sangkan paraning dumadi. Dari kata istilah sangkan paraning dumadi, sangkan, songko ngendi, paran, mau kemana, sangkan dumadi. Jadi konsep Jawa itu sesuatu yang ada di dunia ini kan dumadi. Dumadi itu tercipta, ora didadekne, nek didadekne diciptakan. Jadi ketika kita bicara bahwa konsep di dalam budaya Jawa itu alam semesta ini tercipta oleh proses alam. Ini bukan tanpa literasi, bukan kok ini hanya sekedar angen-angennya Sutrimo, tidak. Memang konsep Jawa seperti itu, sehingga konsep dasar di dalam budaya Jawa itu sangkan paraning dumadi. Sesuatu ini dumadi, tercipta, bukan didadekne atau diciptakan, bukan dianake, tetapi dumadi, tercipta. Ono saka sing ora ono, ono saka kang suwung, dan suwung itu bukan berarti kosong. Sehingga kalau salamnya orang Jawa dan saat ini sudah mulai menasional, bahkan sekelasnya presiden pun memakai itu kan Rahayu. Jawabnya kan Rahayu Sagung Dumadi. Nah, makna Rahayu silakan simak di videonya, ada sendiri makna Rahayu ya. Rahayu dari kata rah dan hayu. Rah itu adalah darah, rah itu adalah air dari kata re. Hayu itu hayu itu cantik, hayu itu sesuatu yang mulia ya. Sagung kesemuanya, dumadi yang tercipta. Sehingga ketika ada orang ada yang mengatakan Rahayu, nah jawabnya Rahayu minimal. Kalau lengkapnya apa? Rahayu Sagung Dumadi.
Rahayu, rah itu darah. Nah, hayu itu cantik, mulia. Ya. Jadi kalau ada yang memberi salam rahayu, jawabnya adalah rahayu, itu minimal. Kalau lengkapnya apa? Rahayu sagung dumadi. Semoga darah kita ya itu cantik dan mulia. Karena setiap manusia itu dikatakan manusia itu karena ada darah dalam tubuhnya gitu loh. Supaya darahnya itu hayu, cantik, mulia. Kalau darahnya itu cantik dan mulia, tentunya perilakunya pun cantik dan mulia dan sehat tentunya. Ya. Sagung itu keseluruhan dumadi yang tercipta. Yang tercipta itu apa saja? Ya mikrokosmos, makrokosmos, jagat cilik, jagat gede gitu loh. Ini maknanya sangat luas, rahayu sagung dumadi. Walaupun saat ini ada beberapa orang yang memiliki semacam improvisasi ya. Jadi rahayu jawabnya itu rahayu mulyaning jagat. Ya silakan saja mau memiliki pemikiran-pemikirannya. Rahayu mulyaning jagat ya, boleh. Ya. Tapi sebenarnya ini ada dua kata yang hampir mirip. Rahayu sendiri itu kan artinya kan darah yang cantik dan mulia. Kalau ditambah mulyaning jagat itu kan double sebenarnya. Jagat ya jagat cilik, jagat gede. Sehingga yang pas itu sebenarnya adalah rahayu. Jawabnya adalah rahayu sagung dumadi. Semoga semua ya, kehidupan yang cantik dan mulia ya, seluruh yang tercipta. Nah, kita akan membahas idenya dari Mas Anton Haryanto ini. Kita ini siapa? Kita ini sebenarnya ada atau tidak atau di dunia ini? Kita dari mana berasal dan mau kemana? Nah, sebelum kita membahas ini, nanti ada kondotakon seperti biasa. Para pemirsa silakan kondotakon di kolom komentar yang ada di Sanggar Budaya Raket Prasojo, ada kondotakon. Tapi sebelum itu kita buka dengan tembang seperti biasa. Ini biar Mas Anton tambah lanyah ini. Rahayu sagung dumadi. Kandang kula. Ya. Garu lumaku tanpa kendali, ngruwat bumi kang kebak Sukerto, ben resik ilang regete. Sukerto katut garu, tan ana kang bisa nulungi, kang resik bisa uwal lewat selo garu. Bumi klakon dadi padang, yen ana satriya pinandhita mijil, anane bagya mulya. Rahayu. Nah, monggo setelah itu Bu Nani. Tembang yang sama boleh. Nah, karena Mas Anton cengkoknya sih belum ketemu, enggak apa-apa, pembelajaran. Tetap niku. Nggih, monggo saged. Rahayu. Guru lumaku tanpa kendali, ngruwat bumi kang kebak Sukerto, ben resik ilang regete. Sukerto katut garu, tan ana
kang bisa nulungi, kang resik bisa uwal lewat selo garu. Bumi kelakon dadi padang yen ana satriya pinandhita mijil, arane bagya mulya. Rahayu. Pagi nambahi apa kita monggo nambahin nembang. Betul. Nah. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Nani, Mas Anton. Tadi tembangnya tentang kondisi alam saat ini yang memang dan itu salah satu jongko Sabdo Palon. Kalau suatu saat nanti akan tiba saatnya bumi kaluku kagaru yang bersih, yang nantinya bisa lolos atau uwal sak selo selaning garu. Jadi bumi ini di kaluku kagaru. Ada sebuah fenomena alam yang menjadi seleksi. Alam pun menyeleksi. Ya. Alam melakukan penyeleksian. Dan ini berkali-kali, mulai adanya Hardaning Maruta Dawana Tirta lan Bantala, marahnya api, air, angin dan udara. Termasuk kemarin itu COVID ya, COVID-19 itu kan marahnya udara. Terlepas dari ada analisa ini politik ya. Oh ini virusnya itu ciptaan si A, si B, si C. Terlepas dari itu sudah kehendak alam. Hardane Maruta Dawana Tirta lan Bantala. Perkara si A, si B itu kan memang menjadi piranti alam untuk melakukan seleksi. Alam melakukan seleksi. Nah, kembali ke tema kita tadi. Sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal dan mau kemana? Ya. Dan ini tentunya kalau bicara sangkan paraning dumadi gitu. Sangkan dari mana? Paran mau kemana? Dumadi yang tercipta. Jadi sangkan paraning dumadi ini sebenarnya tidak hanya bicara untuk manusia, tapi semua yang tercipta, yang dumadi. Entah itu manusia, hewan, tumbuhan, ya, atau mikroorganisme lain, ya, atau yang mengatakan bakteri, ya, mikroorganisme yang lain. Ya. Karena bagi makhluk-makhluk yang besar, tentunya manusia ini kan seperti mikroorganisme. Bagi makhluk besar, manusia adalah seperti makhluk kecil, seperti bakteri tentunya. Itu yang dimaksud dengan sangkan paraning dumadi. Dari mana berasal, mau kemana, semua yang dumadi, yang tercipta. Tetapi dari idenya Mas Anton Haryanto tadi, ini dibatasi, saya batasi akhirnya apa? Kita ini siapa diri kita? Kita ini siapa? Kita ini ada enggak di dunia ini? Terus kita ini dari mana? Dan mau kemana? Siapa diri kita? Ya. Kita siapa? Saya ini siapa? Gitu loh. Saya adalah sesuatu entitas
yang ada di dalam raga ini. Dan raga ini merupakan jagat cilik, ya, atau mikrokosmos dari sang aku. Raga ini merupakan jagat cilik dari sang aku. Nah, sang aku tadi, ya, ini siapa? Sehingga orang Jawa seringkali ada semacam guyonan parikeno, ya. Sakjane sing jenenge Sutrimo ku sing ndi gitu. Ketika saya memegang kepala, lu itu kan kepalanya Sutrimo. Lah Sutrimonya yang mana? Saya megang dada, lu ini kan dadanya Sutrimo. Lah Sutrimonya yang mana? Ini masa kecil kita dulu itu seringkali jadi guyonan. Tetapi ini sebenarnya sesuatu yang bermakna sangat dalam. Sehingga saya katakan apa? Guyon-guyon parikeno, guyon maton, sesuatu yang maton. Sehingga yang perlu kita cari, kita gali adalah siapa aku? Siapa aku? Ini yang harus kita renungkan dan kita gali. Aku adalah suatu entitas yang terkurung di dalam raga ini. Sehingga bagi orang-orang yang berprinsip semesta, seringkali mengatakan apa? Yang namanya kurungan, ya inilah raga ini kurungan. Kurungan dari sang aku. Sehingga ketika raga ini sudah tidak bisa dipakai, ini malah kita terlepas bebas. Tidak lagi dalam kurungan. Sang aku bebas. Jadi di dalam konsep ajaran Jawa, yang saat ini masyarakat mengenal kematian, ini bukan sesuatu yang ditakuti. Karena malah merasa terbebas, lepas. Sang aku terbebas, lepas. Sehingga orang Jawa tujuan utama, ya, satu, dia tidak takut kematian. Tetapi bukan berarti mencari mati. Gege mongso tidak boleh. Apa yang dicari? Apakah yang dicari itu saat ini kan disesatkan oleh seles-seles ajaran Dayo. Manusia itu dalam hidupnya katanya yang penting itu nanti dapat pahala, terus dapat surga. Ajaran Jawa tidak perlu mencari surga. Apalagi orang Jawa sebenarnya ketika kita bicara konsep manusia itu selalu berekspektasi, menginginkan sesuatu yang sekiranya dia tidak punya. Kenapa ajaran-ajaran Timur Tengah selalu berekspektasi tentang garden, tentang jannah, tentang Eden, tentang Firdaus, ya? Karena mereka tidak punya. Eden, garden, Firdaus, jannah, ini adalah taman. Taman yang dengan tanaman yang pohon-pohon yang rindang, buah-buahan tinggal petik, air mengalir jernih, terasa sejuk, nyaman. Kenapa? Karena di sana gurun pasir. Manusia akan cenderung berekspektasi apa yang dia tidak punya. Nah, kalau orang Jawa ya tidak berekspektasi ingin punya garden, tidak berekspektasi punya Firdaus, punya jannah, punya Eden. Kenapa? Loh, taman kita punya kok. Di sekitar kita tuh pohon-pohon rindang, buah tinggal petik, air mengalir gemericik jernih. Sehingga di dalam ajaran Jawa itu tidak ada ajaran yang kita berekspektasi, berangan-angan memiliki taman, itu tidak ada. Taman kita punya, keseharian sekitar kita sudah taman.
Ya. Apakah orang Jawa tujuannya ingin menuju ke surga? Ya. Ya, surga di dalam ajaran Jawa kan papan kasampurnan. Orang Jawa pun juga tidak bertujuan ke sana, tetapi pasti akan ke sana. Karena itulah di dalam ajaran Jawa tidak ada iming-iming. Oh, kamu melakukan ini nanti akan dapat surga, tidak. Bahkan di dalam serat Makutharomo itu dikatakan ketika Gunawan Wibisono, seorang raja besar, ya, raja dari Singgelapura, ya, ketika bicara tentang berdharma atau dono weweh atau beramal, ya, atau memberikan sumbangan, oh beliaunya luar biasa, namanya aja seorang raja. Tapi ketika dia, ya, setelah pasca kematian, dia mau masuk surga aja tidak bisa, karena dia belum menyempurnakan 4 anasir alam, 4 saudaranya yang imaterial. Sehingga kembali ke tema kita tadi, aku, siapakah sang aku? Aku adalah sebuah identitas, ya. Aku adalah sang urip, ya. Kalau bicara entitas kan nanti bahasa lainnya. Aku adalah sang urip yang terbelenggu, terkurung di dalam raga ini. Sehingga di dalam ajaran Jawa sang aku digambarkan burung atau manuk, dan tubuh ini adalah kurungan. Aku adalah sang sukma sejati, sang urip. Sehingga kalau ketika kurungan ini jebol, ya, ini malah sebuah tujuan kebebasan. Tetapi kita juga tidak boleh nggege mongso. Sehingga ketika tubuh kita sakit, raga kita sakit, ya kita serta-merta harus memperbaiki tubuh kita. Tapi pernahkah di antara kita itu sadar diri untuk mengangkat sang aku ketika raganya itu mengalami kerusakan? Sehingga selain kita berupaya dengan jaga raga, ya, untuk menjaga tubuh kita, jaga raga, menjaga raga kita dengan olahraga, dengan obat-obatan, pernahkah kita mencoba mengangkat, memunculkan sang aku atau sang sukma sejati ini untuk memperbaiki raganya sendiri? Bagaimana sang aku ini memperbaiki raganya yang sedang sakit? Tentunya adalah mensinergikan energi semesta. Sehingga beberapa orang memakai konsep ini, ya, akan juga terjadi penyembuhan secara alami. Sang aku. Sebenarnya sang aku ini ada atau tidak? Sebenarnya aku ki ono apa ora? Sang aku ini ada atau tidak? Gitu loh. Ketika sang aku tadi masih terkurung di dalam raga, tentunya sesama raga, ya, akan mengakui karena sesama material. Tetapi ketika sang aku sudah lepas dari raga, apakah sang aku itu masih ada? Ketika sang aku tadi, sang urip tadi, ketika di dalam kehidupannya banyak meninggalkan hal-hal positif, yang tentunya keberadaannya masih diakui. Sehingga aku ini ono apa ora? Yen ono apa alasane, yen ora ono apa alasane. Nah, bagaimana supaya kita ini ono bener-bener dumadi ning ono? Sebagai contoh gini, sesuatu yang sederhana saja. Sutrimo ini ada atau tidak? Ya. Bagi orang yang tidak mengenal Sutrimo, tentu mengatakan Sutrimo itu tidak ada.
Kalau nggak percaya coba pemirsa ini yang ada pemirsa kita yang tinggal di Jerman. Mudah-mudahan beliaunya masih nyimak. Coba tanya orang Jerman, Sutirmo ada enggak? Padahal mereka menjawab tidak ada. Ya. Sutirmo enggak ada bagi yang tidak mengenalnya. Sutirmo dikatakan ada ketika orang-orang mengenalnya. Karena itulah orang Jawa punya konsep apa? Urip iku ana lan ora ono, dan hidup itu harus menjalankan tugasnya. Jadi di video kita yang lain, apa tugas hidup ada sudah kita buat. Apa tugas hidup? Tugas hidup adalah ngelakoni dharma ning agesang, menjalankan tugas hidup itu sendiri, ngelakoni dharma ning agesang. Apa dharma ning agesang? Ya menjaga hidup. Tugas hidup adalah menjaga hidup. Karena ketika sang manusia itu lahir di muka bumi ini, sang aku terkurung di dalam kurungan bayi. Ya. Ini pertama kali dikasih apa oleh sang Tuhan, oleh sang Maha Pencipta, Maha Semesta. Bayi lahir itu kan dikarunia apa? Bayi tadi telanjang, raganya telanjang, tapi sang aku kan terbungkus oleh raga, terkurung oleh raga. Ketika manusia lahir di muka bumi pertama apa dikarunia apa? Dikaruniai hidup. Kalau tidak dikaruniai hidup tentunya lahir dari rahim ibu hanya jarak beberapa jam langsung dikubur lagi karena tidak dikaruniai hidup. Karena sang bayi tadi dikaruniai hidup, ya tentunya dia punya tugas menjaga hidup. Sehingga ketika kita menjaga hidup, tentunya lama-lama akan ono, keberadaannya diakui. Coba bayangkan bayi lahir dari rahim ibu, tidak dikaruniai hidup, dia hanya jarak beberapa jam langsung dikubur. Nah, karena dikaruniai hidup, dia harus menjaga hidup. Karena itulah yang menjaga bayi tetap hidup, itu adalah sang hidup itu sendiri sebenarnya. Sehingga banyak kasus ya. Saya pernah membaca sebuah semacam jurnal ya. Di Amerika itu ada sebuah semacam penelitian atau apa. Bayi itu tidak diberi asupan makanan dan minuman. Itu dalam jarak sekian hari itu tetap hidup. Kenapa? Karena sang hidupnya menjaga hidupnya. Sang hidup menjaga hidupnya. Termasuk kasus yang saya pernah baca di majalah Liberty kalau nggak salah. Kejadian di Tlogorejo, Kecamatan Pagak. Sekian tahun yang lalu. Barangkali sekitar 20 tahun yang lalu atau berapa. Udah lama lah pokoknya. Nah, ada seorang wanita yang ditinggal suaminya menjadi TKI ke Malaysia. Si wanita tadi selingkuh sampai dia hamil. Untuk menutupi kehamilannya dia kemana-mana pakai daster, jadi tetangganya nggak ngerti kalau dia hamil. Sampai dia ini melahirkan. Bayinya itu dibuat ke jumbleng. Orang desa dulu kan jumbleng, WC pakai cuman lubang itu aja. Sampai sang bayi tadi itu dikerek semut, dikerubuti semut, masih hidup. Dengar-dengar sang bayi tadi sampai sekarang masih hidup, barangkali sudah menikah barangkali sekarang. Itu saya baca di Liberty. Nah, ketika bayi tadi dibuang oleh ibunya, ya dia tetap hidup. Karena apa? Karena hidupnya dijaga oleh sang hidup. Sehingga kalau ada orang yang sakit sebenarnya munculkan juga sang hidup, munculkan sang sukma sejati. Nah, ketika dia sang hidup itu menjaga hidupnya, sehingga ketika raganya merasa butuh asupan, ya,
akhirnya sang hidup menggerakkan mulut si bayi untuk menangis gitu loh. Jadi ketika bayi menangis itu bukan berarti bayi tadi sedih, enggak. Lah memang bahasanya bayi itu kan menangis gitu loh. Bahasa yang paling universal di seluruh dunia itu kan tangisan bayi. Jadi bayi menangis itu bukan menderita gitu loh. Bukan sedih gitu loh. Nah, ini kan bahasanya pengasong agama itu. Cuman tapi dia juga nggak ngerti kok, dia cuman mengira-ira saja. Tangisan bayi itu kan bahasa universal seluruh dunia gitu. Ya. Ketika sang hidup menjaga hidupnya, itulah terjadi eksistensi. Keberadaannya diakui oleh masyarakat sekitar. Terus kalau sang hidup terus akan menjaga hidupnya ya, dengan menjalankan dharma yang agesang. Salah satunya contoh kita melaksanakan rekaman seperti ini, diupload di YouTube ya, atau dulu saya siaran di radio dan televisi. Ini kan juga termasuk ngelakoni dharma yang agesang, menjaga hidup dan kehidupan, sehingga akhirnya orang menjadi merasakan dan mengakui keberadaan kita, keberadaan Sutrimo. Sehingga kemarin kita melakukan lawatan ke Sumatera, itu kan juga merupakan bentuk berarti keberadaan kita diakui oleh orang lain. Padahal kita kemarin ke Langkat, ke rumahnya Pak Suparmin itu kan sudah perbatasan Aceh itu. Jadi kita ini sebenarnya ada atau tidak? Ada sepanjang eksistensi kita munculkan. Lah kalau kita tidak memunculkan eksistensi kita tidak menjaga kehidupan kita, sang hidup tidak menjaga hidup, tentunya orang tidak akan menganggap Sutrimo itu ada. Kalau orang tadi tidak menjalankan dharma yang agesang. Lah, dari mana kita berasal? Dari mana sang aku tadi? Dari mana sang hidup tadi? Sang hidup berasal dari sang maha hidup. Energi berasal dari sang maha energi. Kita di penjara di dalam raga kita. Orang Jawa ini kurungan. Kurungan itu kan sama dengan penjara. Sehingga tujuan ajaran Jawa ini bukan pahala surga, bukan. Karena pahala itu tidak perlu menjadi tujuan. Kenapa? Pahala itu kan juga bahasa Jawa kuno. Dari kata pala, tulisannya P-H-A-L-A. Artinya buah. Jadi pahala itu bukan tujuan kita. Kenapa? Karena apapun perilaku kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan buah, ngunduh waing pakarti. Tujuan kita juga bukan surga, tetapi kita akan menuju surga, papan kesempurnaan, kalau kita mampu melaksanakan menyelesaikan tugas kita, yaitu salah satunya adalah menyempurnakan saudara empat kita, sedulur papat limo pancer, 4 anasir material dan 4 anasir imaterial kita. Tujuan manusia Jawa ya, tujuan manusia Jawa, bukan sekedar tujuan manusia suku Jawa, yaitu adalah penyatuan. Tujuannya adalah moksa. Moksa itu mengurai materi untuk melakukan penyatuan. Sehingga penyatuan alam ini, jadi sang hidup untuk menyatu kepada sang maha hidup, penyatuan ke alam semesta, ini bisa ada 2 fase. Karena kita berasal dari sang maha hidup, tentunya sang hidup kita harusnya menuju kepada penyatuan kembali kepada sang maha hidup. Itulah moksa. Mengurai materi untuk menuju sang maha hidup.
Sehingga penyatuan kepada Sang Maha Hidup itu dua fase. Fase pertama apa? Kita dalam posisi masih terkurung di dalam raga ini. Tapi kita mencoba menyatu kepada alam semesta. Saat ini kan seringkali orang-orang kita, orang-orang Jawa, ini kesulitan untuk menyatu ke alam semesta. Kenapa? Karena mereka terdoktrin oleh ajaran-ajaran Dayo. Karena ajaran Dayo itu mendikte kita, mendogma kita, bahwasanya apa? Ada jarak di antara kita. Ada jarak antara sang aku dengan sang alam semesta. Di dalam kitab suci mereka itu jelas-jelas terbaca apa? Manusia adalah subjek dan alam semesta adalah objek, jadi ada jarak. Sehingga banyak orang-orang Jawa orang-orang suku Jawa yang tidak Jawa karena terdoktrin oleh dogma-dogma Dayo, dogma-dogma asing, menjadikan dirinya itu ada jarak dengan alam semesta. Padahal ajaran Jawa mengajarkan kepada kita apa? Sebuah penyatuan. Kita bersinergi dengan semesta. Kita bersinergi terhadap makrokosmos. Jadi sinergi mikrokosmos, makrokosmos. Untuk menuju ke sana. Sepanjang kita ini mabuk ya, terdogma ajaran Dayo, jangan harap ini terjadi penyatuan. Seringkali karena ada ada jarak. Termasuk ajaran-ajaran kapitalis ya, yang dari Barat, ini juga menjadikan berjarak antara diri kita dengan semesta. Seringkali mereka mengeksploitasi dan mengeksplorasi alam semesta karena merasa berjarak. Jadi filosofi tentang ini pun nampaknya dampak dari ajaran-ajaran yang dari Timur Tengah tadi. Karena ajaran Timur Tengah itu mengajarkan kepada kita ada jarak antara sang aku dengan semesta, sang aku dengan raga. Raga kecil, mikrokosmos adalah tubuh kita, raga kita. Sementara makrokosmos adalah alam semesta. Jadi dari mana kita berasal? Kita berasal dari Sang Maha Energi, Sang Maha Hidup. Seharusnya kemana tujuan kita? Tujuan kita kembali ke Sang Maha Energi. Selama ini kita dikecohkan dengan berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Kita tujuannya tidak lagi menuju ke alam ke Sang Maha Hidup. Bahkan seringkali kita malah bertentangan dengan semesta tadi. Karena merasa diri kita ini menjadi wakil Tuhan. Semesta itu beragam, tapi kita berupaya untuk menyeragamkan semesta. Coba ini memang termasuk, mohon maaf, filosofi atau ajaran tingkat tinggi. Kadang-kadang kalau nggak teliti ya, ini kan nggak memahami yang kita sampaikan. Karena kan bahasanya ada mirip-mirip. Nah, ini supaya gayeng, ini ada kondotakon ini supaya nanti lebih berkembang. Silakan, siapa dulu? Pak Sugiono, monggo. Oke. Sugeng dalu, rahayu. Saya mau tanya sangkan parane dumadi ya. Ya, kita kembali kemana, asalnya dari mana, kan gitu Bang. Ya, kita ini selama ini kan kalau doktrin dari agama, dari Timur Tengah atau dari siapa ya, itu kan ke Tuhan. Nah, disinilah kalau orang Jawa itu kembali ke
sang pencipta, Nggih. sang pencipta gitu. Nah terus seperti kita besok, nah kayak kami ini, Nggih. kalau menurut Jawa kita percaya memang leluhur kita itu tidak akan kesasar kan gitu. Kita percaya, tapi dengan kondisi kita didoktrin sekian ratus tahun atau puluhan tahun, itu kan kita itu posisi dilema, dilema maupun mau kemana kan gitu. Kalau sejatine kami ini siapa kan gitu, kan gitu. Kalau ini katanya Bapak Timo, oh ini tangannya Sugiono, gitu. Ini kepalanya Sugiono. Lah Sugiononya yang Sugiono mana? Kalau ini dulu ini entah benar entah tidak. Itu orang tua saya dulu pernah ngomong. Iku motone Giono, iki klambine nek tak lepas berarti bekase. Nggih. Kan gitu. Bener, nggih. Baju saya lepas. Bekase klambine Sugiono. Kalau apa kayak bajunya Sugiono. Bajunya Sugiono. Nah, terus saya bilang, "Loh, sejati ini Sugiono mana?" Ya sejati ini Sugiono nek wong anu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nek gak dituding ya iku jenenge Sugiono. Gitu utuh. Tapi nek dituding salah. Salah kan. Itu apa benar apa? Nah itu saya cuma ingat sekelumit aja dulu waktu wejangan. Nek gak dituding ya itulah sejati ini Sugiono. Nek mbok tuding keliru. Misalnya itu tinggi, iki pipimu, pipine Sugiono, iki bathukmu, itu, iki matamu. Tapi nek gak mbok tuding, ya itulah sejatine Sugiono. Itu katanya gitu yang dulu waktu saya masih usia bujang gitu. Tapi masih ingat ya tadi memori saya itu muncul. Jadi ternyata ini Pak Giono nih. Pak Giono saat ini usia 68. Saya baru 52. Ternyata ajaran Jawa itu dulu tuh kan disampaikan secara tutur tinular. Masa kecil saya dengan masa kecilnya Pak Giono kan jauh beda. Tapi ajaran itu masih saya terima gitu. Nah, sayangnya setelah saat ini bangsa kita tuh mabuk ajaran Dayo, anak-anak kita sudah tidak lagi loh dengar ajaran tadi. Ajaran yang apa ya? Saya waktu itu berkembang secara alami itu. Di Sutrimo, iki Sutrimo, loh, iku dodone Sutrimo. Nah, saat ini sudah nggak ada itu bahasa seperti itu di anak-anak kalau kita. Bahasa dulu itu bleger. Nah itu blegere nyon saya blegere Pak Sutrimo. Tapi kalau tutungnya itu bukan gitu. Makanya dulu itu jangan nudingnya nggak boleh. Gitu. Nah ini akhirnya memori saya muncul. Soalnya dulu itu dari Pak D kali itu orang tua kami itu ngajari tanpa tulis. Jadi orang usah mbok tulis. Soalnya mbok tulis itu tulis tanpa papan. Ya, tulis tanpa papan. Tapi nek mbok tulis, loh, ditulis tanpa pena. Loh, iku nek ditulis itu tambah sembrono. Nggih. Masalah apa? Tak tulis saya. Lah engko dibaca menilai itulah yang ajaran nanti keliru. Kita simak. Kamu duwe kuping, kamu duwe mata, kan gitu. Nah, disitulah namanya apa ya? Istilahnya kalau anu itu ya seperti gini nih. Gitu. Saya ingat itu. Nah, terus sekarang ini kalau saya tanya itu dalam posisi yang orang tua sekarang ini kan seolah kan mengajarkan surga. Surga. Anak digembleng surga. Padahal itu kan membuat anak makin bodoh. Makin bodoh, makin ngaco. Kan gitu. Jujur aja makin ngaco gitu. Jadi dan itu menyesatkan karena pemaknaan surga yang berbeda. Dalam arti kalau dulu ya saya bilang gitu, memang orang tua kami dulu ya namanya yaitu Islam KTP. Tapi dia punya prinsip Jawa. Soalnya karena era, Pak. Era wajib. Beragama KTP karena dipaksa oleh pemerintah itu. Akhirnya dia tapi budayanya itu tetap kental. Istilahnya dulu kan mejang ya, Pak. Mejang anak itu hati-hati. Jadi kamu kalau besok memilih guru atau memilih mencari ilmu itu dilihat
orangnya siapa, bukan kekayaan. Jadi motivasi terus keutuhan organ. Kalau golek guru milih menungso kang nyoto. Itu. Jadi itu jangan asal bukan mencari asal. Guru. Itu nanti bisa nyerimpeti uripmu gitu. Jadi gitu. Terus yang kedua itu saya itu pernah Dian itu kan bilang lah surga itu nanti. Saya bilang gitu. Berarti dari nono surga. Kamu mencari surga itu enggak besok, sekarang ini. Kamu di dunia ini baik dengan manusia, sepada pada manusia, salin dono weweh tolong menolong. Perbuatan dalam arti pembicaraan itu mengenakkan orang, itulah membangun renang itu asing sesami. Itu banyak gitu. Dan lagi diibaratkan gini, Mas. Nek menungso ninggal jeneng gitu, ninggal nama. Kalau gajah ninggal gading. Kalau harimau ninggal belangnya, kan ninggal kulit. Ninggal kulit. Semuanya adalah disitulah surgamu. Surga apa? Kamu berbuat baik, biarpun besok kamu mau sudah meninggal apapun, dikenang. Keberadaannya masih diakui. Oh, eksistensinya. Baik dulu. Oh itu loh, dulu ada itu gini kan. Tapi kalau kamu nggak baik, zaman ini dulu itu si A itu. Iya itu ngerusuh kampung. Kan gitu. Pokoknya nggak ada enak itu. Karuan kayak ngono lah itu kan jelek kayak. Makanya kan seperti binatang itu punya mustika, yaitu mustika yang diabadikan seperti sekarang gading, nilainya mahal. Nah ini kan sudah menandakan bahwa binatang itu punya surga abadi, karena kan dikenang. Itu. Ya makasih. Terima kasih Pak Giono. Bu Nani nambah atau kondo takon apa monggo. Rahayu. Ini tadi dikatakan oleh Pak Giono bahwa ilmu yang didapat itu gedok tular, tutur tinular lah. Tidak boleh dicatat. Nah kalau usia seperti saya ini nggak boleh mencatat, pengelupaan itu terus gimana? Bolehkah itu dicatat itu? Ya. Terus dari materi yang saya terima tadi, sangkan paraning dumadi itu dari mana asal kita, mau kemana tujuan kita. Nah ini diumpamakan aku tadi ya. Nah, menurut saya aku itu tetap ada, walaupun lah aku itu sudah lepas dari belenggu, ibarat burung lepas dari sangkarnya, karena aku tetap dijaga oleh Sang Hidup. Jadi karena aku dijaga oleh Sang Hidup, akhirnya saya hidup dan berupaya, terutama perbuatan-perbuatan kita bermanfaat. Nah, kalau misalnya saya nanti lepas dari belenggu kurungan itu, aku kan lepas, tapi aku tetap ada dalam kenangan mereka yang mengakui adanya aku. Ketika aku ada di dalam raga, itu akan pengakuan kesannya itu masih ada. Aku berarti ada terus. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan jarak agar kita bisa menyatu dengan semesta, dan bagaimana cara memunculkan sukmo sejati untuk mempertahankan hidup. Itu saja dulu, matur nuwun. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Nah, kita tambahin. Monggo. Apa itu? Wah, sudah di sini hilang. Jadi namanya kita itu
ada sejatinya nggak ada tapi ada. Tapi nggih. Terus dalam posisi hidup, di dalam hidup itu kan, di dalam hidup itu berarti kan hidup ya, hidup. Nah sebenarnya kan kalau bahasa di manusia ini kan sebetulnya kita itu tidak terbelenggu, kita harus dimuliakan, soalnya kan bisa apa ya, bisa hidup ya. Soalnya nanti titi wancinya itu wangsul pulang gitu. Jadi bukan karena lepasan itu, kalau ini bahasa dulu itu gitu. Wayai mulih mesti mulih, mesti pamit ambil rogone kan gitu. Pamit sama rogone. Jadi beda kalau orang kecelakaan kan beda lah gitu. Kecelakaan, terbunuh itu sudah beda. Kalau kita alami itu memang kembali ke alam. Jadi tidak ada namanya neraka terus siksa kubur, itu tidak ada gitu ya. Yang ketiganya itu manusia ini lali ya itu aja sementara. Terima kasih Pak. Ya, ini ngeblank ini. Pak Giono. Tidak apa-apa. Monggo lanjut karena muncul. Itu kan seperti kan di alam nyata ini Pak ya. Kalau di alam nyata kan karena ada itu kan karena ada pembicaraan dalam nanti iki ono iki kano, itu kan karena manusia manusia. Jadi kalau yang di dalam dunia lain itu kan beda gitu, beda. Jadi kita pulang itu karena suara manusia yang nyata di dunia ini gitu loh. Tapi kalau suara yang di luar dimensi ini kan beda gitu loh, beda gitu. Nah ini memang sangkan parane dumadi itu monggo yang dijelaskan lagi sama Bapak Sutrimo. Kita itu posisinya kan dulu separuh-separuh. Nah mohon itu pencerahannya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Giono, Bu Nani. Jadi kita tanggapi dulu yang Pak Giono sama Bu Nani. Di dalam tadi Pak Giono dari obrolan tadi kan apa istilahnya menandakan bahwasanya ajaran Jawa dulu tuh sampai sekarang itu sebenarnya masih terjaga. Akhir-akhir ini aja mulai hilang ya. Karena masa kecil saya itu kan tahun 80-an. Nah, ini masih mendengar gitu. Sementara Pak Giono masa kecilnya kan tahun 60-an. Nah, tahun 60-an, selisih 20 tahun masih terjaga. Nah, kenapa kok tidak ditulis? Kenapa tidak boleh ditulisnya? Memang ajaran Jawa itu cenderung berdasarkan serat teles dan tidak boleh ditulis. Kalau ditulis kan menjadi serat kering. Nah, kalau ditulis menjadi serat kering akhirnya menjadi kaku, menjadi dogma. Seolah-olah kalau tidak sama dengan ditulisan itu salah. Padahal alam ini kan wah gingsir. Itu kenapa kok nggak boleh ditulis gitu. Dalam artian wah gingsir itu sebuah aturan, sebuah ajaran ini akan menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang ada. Ya. Kemana kita tujuan kita? Ya, kalau tujuan kita yang benar itu adalah kembali ke Sang Maha Hidup. Karena kita berasal dari Sang Maha Hidup, akan kembali. Dan itu hanya ada di ajaran kita. Kalau di ajaran lain, kalau saya pelajari, ini terjadi miss. Katanya semua dari Tuhan katanya. Tetapi di dalam ajarannya kan, mohon maaf kalau kita pelajari kan orang meninggal itu nanti dikubur, menunggu Armageddon, tidak tahu kapan Armageddonnya. Kalau nanti Armageddon itu ada, itu malah Tuhan tidak adil. Kenapa? Terus contoh, umpamanya Armageddonnya sekarang. Kok enak yang mati kemarin, yang mati 1000 tahun yang lalu. 2000 yang lalu ya. Penyiksaan ya, menunggu dalam penantian yang enggak pasti gitu loh.
Setelah itu, setelah sampai Armageddon, katanya nanti dikumpulkan di sebuah padang yang luas. Nah, luasnya itu berapa hektar ya? Manusia di seluruh dunia ini ada saat ini total hampir 10 miliar. Padangnya kan seberapa luas. Nah, setelah dikumpulkan katanya nanti dihitung kebaikan dan keburukannya, ditimbang ya. Yang baik katanya ke kanan, yang jelek ke kiri. Sementara di situ tidak ada ajaran kembali ke Sang Maha Hidup. Ketemu ke Sang Maha Hidup aja enggak, karena setelah di padang tadi kan di tempat yang luas tadi kan masih dipilah gitu loh. Yang baik ke kanan, yang jelek ke kiri. Kapan ketemunya? Karena itulah leluhur kita dulu kalau misalnya mengkritisi ajaran ini Dharma Gandul. Ya. Ajaran ini Dharma Gandul. Ajaran dharma yang menggantung. Dharma atau dharma gandul, gantung, nggak jelas arahnya mau kemana gitu loh. Tapi kan hanya orang-orang yang tercerahkan yang paham ini gitu loh. Ya. Ya mudah-mudahan semakin banyak bagi yang semakin tercerahkan ya. Ya. Dan Dharma Bapak Ibu Nani. Wah, ini kan mboten gandul. Ya. Sehingga kalau yang disampaikan Bu Nani tadi, jadi maupun yang disampaikan Pak Gion, apakah sang aku ya, ketika terkurung di dalam raga ini kan faktanya memang terkurung bagi. Tapi apakah kita merasa dikurung atau tidak, kembali ke sang aku. Kalau bisa jadi sang aku tadi malah tenggelam karena tertumpu atau istilahnya terselimuti oleh ego. Bukan super ego. Nah, akhirnya menjadi egois. Ego atau sang aku itu seharusnya kan menjadikan super aku atau super ego atau sang Maha Hidup. Nah, bukan ego menuju egois, menuju keakuan. Sang aku dengan keakuan kan berbeda. Nah, kalau aku ini kan sesuatu yang murni. Kalau keakuan egois ini akan memunculkan sebuah perilaku-perilaku yang negatif. Sehingga tadi ketika digambarkan raga ini adalah sebagai baju ya, atau sebagai kurungan. Kalau sang aku tadi ingin menuju sang super aku atau super ego, tentunya dia akan menghiasi pakaiannya, akan menghiasi kurungannya supaya terlihat indah dipandang mata oleh pihak lain. Kalau digambarkan burung, ya tentunya dengan kicauan-kicauan yang indah menjadi mahal. Tetapi kalau kicauan-kicauannya tidak indah akan menjadi tidak mahal kan. Ya. Jadi kalau sang aku tadi ya menganggap ini menuju sebagai wadah yang merasa dirinya dikurung, akan melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Ini kembali ke kesadaran. Itu yang sekarang gantian coba Mas Anton sama Mas Hadi, silakan. Rahayu. Mamahayu ini napa? Sangkan paraning dumadi. Di benak saya itu kan tadi ada pertanyaan siapakah kita? Yeah. Kita tercipta dari apa kan gitu. Yeah. Nah, itu dulu mindsetnya kita kan kita tercipta dari tanah dan kembali ke tanah. Nah, kita diciptakan dari tanah, bukan tercipta dari tanah. Diciptakan. Kalau kan dari konsep dayoh gitu. Ya, dan kembali ke tanah. Yeah. Nah, setelah tahu konsep Jawa seperti itu, jadi saya juga mikir lagi. Oh, berarti kita itu tercipta kan, bukan diciptakan. Dumadi, sangkan paraning dumadi.
bukan didadekne. Ya. Nah terus pertanyaan saya berarti ini sama dengan itu apa? Hayu-hayune bawono berarti Pak. Kan kita itu tercipta dari alam semesta, kan gitu. Apakah sama? Itu aja. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton ada yang tanyakan? Rahayu. Sangkan paraning dumadi. Saya juga agak bingung ini. Kayaknya lebih dalam, kayaknya agak dalam. Ini ada antara aku dan insun itu apa sama? Aku dan insun. Apakah juga aku ini pengejawantahan atau manifest dari Tuhan itu? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Memang filosofi Jawa ini kan sangat dalam dan kata-katanya itu kan ada kemiripan-kemiripan ya. Ini bagi orang yang tidak mau berpikir kritis, kadang-kadang mengatakan, oh itu yang diomongin bulat, padahal ya nggak bulat sebenarnya. Seperti contoh tadi saya akan mengatakan, siapakah aku? Aku adalah sebuah entitas. Kalau dengan bahasa asing loh ya, kalau dengan bahasa kita, aku adalah sang urip yang berada dalam sebuah jagat cilik atau raga ini. Aku dari mana sang aku? Aku berasal dari sang maha aku. Atau aku adalah urip, berasal dari sang maha urip. Apakah aku ya ini sama dengan ingsun? Iya. Aku ini kan bahasa Jawa nguku. Aku kalau diganti dengan saya juga nggak bisa. Saya ini kan bahasa Indonesia, maknanya berbeda lagi. Nah, aku adalah sang aku adalah sang ingsun. Sehingga kalau di dalam bahasa-bahasa lain itu kan sukmo sejati ingsun. Dengan yang disampaikan Mas Hadi, bagaimana supaya kita ini ya dari aku ya, dari aku yang harus nanti kembali ke sang maha aku ya. Dan tujuan manusia adalah bagaimana kita ini menyatu, bersinergi dengan sang maha aku dalam bentuk alam semesta kalau ketika kita masih hidup, karena jagat cilik dan jagat gede. Ini berarti kita harus memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono, bawono alit, bawono ageng. Supaya kita selalu memayu itu menjaga, merawat, mempercantik ya, memayu hayuning bawono. Ini kan penyatuan alam semesta. Nah, kalau kita semasa hidup ya, semasa sang aku masih di dalam raga dan kita mampu melakukan itu, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena itulah di dalam ajaran Jawa tidak ada ajaran kita ini tujuannya mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Bukan itu tujuan utama kita. Karena apapun perilaku kita akan mendapatkan pahala. Pahala itu artinya adalah buah. Pahala itu bahasa Jawa. Dan juga ajaran Jawa tidak mengajarkan kepada kita untuk bertujuan mencari surga. Tetapi dengan serta-merta ketika kita melakukan berbagai tuntunan yang Jawa, otomatis kita akan ke surga karena kasampurnan, karena terjadi penyatuan antara sang aku dengan alam semesta. Selama ini kan
Bahkan di antara kita ini kan seringkali kan malah melupakan siapa sang aku. Karena kita terlalu egois. Kita mengandalkan nalar kita, mengandalkan rasa kita. Nalar kita pun yang kita gunakan pun juga tidak bebas. Nalar kita terbelenggu juga oleh dogma yang ada. Karena memang ajaran Jawa itu kan sinergitas, ya, harmonisasi mikrokosmos makrokosmos. Sementara akhir-akhir ini ajaran Dayoh begitu gencarnya mendogma kita, bahwasanya kita ini ada jarak dengan alam semesta. Terjadi kerancuan. Di sisi lain secara jagat cilik sang aku tidak pernah diakui. Karena keegoisan, jadi sang aku menjadi terlupakan. Tapi di sisi lain, karena keegoisan tadi merasa diri kita itu wakil Tuhan, alam semesta menjadi objek. Bukan sehingga berjarak gitu. Nah, kalau di dalam ajaran saya itu kan kita harus harmonisasi, sinergi. Sehingga di video kita yang lain kita jelaskan bagaimana tujuan hidup kita. Kalau manusia hidup ini hanya sekedar mencari makan, ya, ini yang bisa dibilang grade-nya paling rendah. Setelah itu ada orang hidup ini mencari sesuatu yang dia inginkan. Terus ada lagi orang ini hidup mencari sesuatu yang kebahagiaan. Padahal kebahagiaan tadi tidak kekal gitu loh. Akhirnya kan berkutat di situ. Tidak terjadi kesadaran pelepasan. Pelepasan dari sang aku. Nah, ini memang filosofi tingkat tinggi nih. Bagi yang nggak ngerti kadang-kadang dikiranya bulat. Seperti ya. Ada lagi yang disampaikan coba. Ampun. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ya, tadi kajian kita berdasarkan celetukan atau ide dari Mas Anton Haryanto. Kita ini siapa? Siapakah sang aku? Dari mana kita berasal? Sangkan kita. Dan kita mau kemana? Mari kita renungkan. Dan tentunya kajian kita saat ini belum final. Karena memang filosofi ini cukup berat. Ya. Ini belum final kajian ini. Paling tidak mari kita renungkan untuk diri kita. Siapakah sang aku? Siapakah sang aku? Bukan siapa kita loh ya. Kalau siapa kita, jawabannya jelas, kita adalah sebuah organisasi rakyat prasojo. Kita ini kan bicara lebih pada personal. Siapakah sang aku? Sang aku ini berasal dari mana? Sang aku ini mau kemana? Sang aku ini bisa nggak kita melakukan penyatuan? Ya, penyatuan terhadap jagat cilik, raga ini. Penyatuan terhadap alam semesta dan terjadinya harmonisasi mikrokosmos makrokosmos dan kembalinya sang aku kepada sang maha aku, kembalinya sang urip kepada sang maha urip, kembalinya sukmo sejati ningsun mring Gusti yang sukmo kawekas. Kalau kita menyadari ini, tentunya ketika raga ini sakit, ya, tentunya sukmo sejati kita pun akan memperbaiki raganya.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, walaupun bagi yang tidak paham filosofi dianggapnya celotehan yang bulat ya. Tapi ini untuk renungan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan memberikan penyadaran kepada kita. Ternyata ajaran leluhur kita luar biasa. Ajaran Jawa tidak mengajarkan kepada kita untuk menginginkan sesuatu yang yang bersifat dangkal. Tetapi adalah sebuah penyatuan kesadaran semesta. Itulah sebabnya ajaran Jawa berdasarkan serat teles atau alam semesta. Tidak perlu ditulis, karena ketika ditulis menjadi bukan serat teles lagi tapi serat garing. Dan tulisan cenderung kaku, menjadi cenderung dogmatis. Sementara nilai-nilai kebijaksanaan hari ini belum tentu nanti dianggap sama persis kebijaksanaan tadi 100 tahun yang lalu. Mudah-mudahan menjadikan kita semua tercerahkan. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.